Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik di bulan Ramadan ini, yaitu mengajarkan puasa kepada anak. Mengajarkan ibadah puasa kepada anak. Ya, jamaah sekalian, ibadah puasa kita pahami bersama bahwa puasa ini satu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah 183 sudah banyak kita kenal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar engkau mendapatkan ketakwaan, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk puasa bagi orang yang sudah dewasa mungkin tidak terlalu berat, apalagi sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, maka puasa nikmat, ringan, tidak terlalu mengganggu metabolisme tubuh. Tetapi untuk anak-anak, nah ini yang jadi persoalan. Untuk anak-anak butuh proses, butuh pendidikan, butuh latihan. Maka pada kesempatan ini kita akan coba ya, bagaimana sih mengajarkan puasa kepada anak. Nah, jamaah muslimin muslimat yang berbahagia, ada beberapa tips langkah untuk mengajarkan puasa kepada anak-anak kita. Pertama, ya, kenalkan, fahamkan apa itu puasa. Ya, jadi anak perlu tahu, perlu memahami apa itu makna puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dilarang. Ya, jadi anak tahu bahwa oh, puasa itu kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nggak hanya itu, juga tidak boleh melakukan perbuatan, ucapan, perilaku yang dilarang, yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, anak secara bertahap dia memahami bahwa puasa tidak hanya yang penting nggak makan, nggak minum, tapi juga harus bagaimana dia berperilaku yang baik, bagaimana dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, bagaimana dia melihat hal-hal yang positif, menggerakkan tangan, melangkahkan kaki, juga hal-hal yang ke arah positif. Jadi puasa kita pahamkan kepada anak apa itu sesungguhnya puasa. Nah, setelah itu kemudian berikan pemahaman tentang puasa, latih anak untuk puasa secara bertahap. Ini langkah kedua. Untuk puasa sehari penuh tentu untuk anak tidak ringan ya, tidak ringan. Dan itu jangan kita paksakan. Walaupun mungkin ada yang ya fisiknya mungkin bongsor ya, besar, tetapi menahan lapar, haus di waktu yang jeda waktu yang agak lama ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak singkat ya, tentu butuh proses. Maka latih anak secara bertahap. Mungkin bisa istilahnya puasa setengah hari dulu, puasa beduk istilahnya ya, puasa setengah hari, boleh, tidak apa-apa. Artinya tubuh anak dilatih untuk menyesuaikan diri, menahan lapar haus dalam jangka waktu tertentu. Oke, bahkan mungkin sampai beduk pun masih agak susah ya, kalau yang awal-awal. Boleh, artinya kita sifatnya menunda dulu, ketika dia lapar ditunda makannya. Ketika dia haus ditunda dulu sampai batas tertentu dia nggak tahan, oke, baru kita berikan kesempatan untuk ya oke, buka dulu nggak apa-apa, buka puasa, tapi nanti puasa lagi ya gitu. Jadi latihannya ibaratnya walaupun dia makan siang, tetap setelah itu jangan terus makan terus ya, tetapi lanjut puasa lagi. Jadi tips kedua adalah ajarkan puasa secara bertahap. Ajarkan puasa secara bertahap. Dari usia berapa ya? Ya, ini bisa bermacam ya.
tergantung fisik anak juga, tergantung lingkungan yang ada di dalam keluarga tersebut. Pada umumnya anak umur 7 tahun itu sudah bisa, bahkan sudah bisa dilatih ya, sudah bisa dilatih untuk mulai berpuasa secara bertahap. Kemudian yang ketiga, berikan contoh dari lingkungan keluarga ya. Contoh yang baik dari ayah, bunda, kakak gitu ya. Jadi anak melihat ayahnya berpuasa, bundanya berpuasa, kakak juga berpuasa. Jadi ketika dia mau makan, dia lihat, oh ayahku nggak makan, bundaku nggak makan, kakakku juga nggak makan, kecuali nanti di saat sudah berbuka. Maka anak akan secara psikologis dia menyiapkan diri bahwa ternyata dalam keluarga ini nggak ada yang makan gitu ya. Jadi hormonal tubuhnya juga akan menyesuaikan untuk menahan lapar dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi beri contoh dari keluarga. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang sedang tidak berpuasa gitu ya, sedang tidak berpuasa, sedang berhalangan, maka ya usahakan ketika mungkin kakaknya, mungkin bundanya ya sedang tidak puasa, maka usahakan saat makan atau minum itu sembunyi atau berada di ruangan yang aman, tidak dilihat oleh anak. Jadi tetap di mata anak taunya orang tua berpuasa, orang tua menahan diri tidak makan dan minum. Kalau tiba-tiba ketahuan, ya kalau nggak sengaja ketahuan, sampaikan bahwa bunda baru sakit perut misalnya ya, atau baru berhalangan. Mungkin seberapa anak bisa menerima. Kalau dia dijelaskan belum bisa menerima bahwa ada halangan, ada haid, belum bisa menerima, ya baru sakit perut sehingga harus makan dulu. Setelah itu nanti puasa lagi gitu. Nah, tip yang keempat ya, tadi yang ketiga, yang keempat, ciptakan situasi kondisi di rumah yang kondusif, mendukung. Artinya jauhkan makanan, minuman, dan hal-hal yang bisa menggoda itu dari jangkauan anak. Jangan sampai di saat puasa dilihat di situ ada jus, ada buah-buahan di meja, ada makanan yang siap saji. Ini kita singkirkan. Makanan, minuman, snack, kue, coba kita singkirkan dulu. Amankan dari jangkauan anak sehingga tidak terdorong anak untuk makan gitu. Jadi semua diamankan, disimpan di tempat yang tidak terlihat oleh anak. Dan misalnya anak membutuhkan baru nanti bisa diambilkan. Jadi singkirkan hal-hal yang bisa mengganggu. Yang berikutnya, tips berikutnya adalah aktivitas anak diarahkan untuk melakukan kegiatan yang tidak terlalu memakan energi, tidak terlalu melelahkan. Artinya di sini motorik halus ya. Yang melelahkan itu biasanya motorik kasar. Kalau anak sih seneng ya main bola, bersepeda, lari sana sini, itu seneng. Tetapi nanti bisa menimbulkan rasa haus yang berlebih, bisa menimbulkan rasa lapar yang mungkin anak akhirnya nggak tahan. Maka saat puasa arahkan anak untuk melakukan kegiatan yang sifatnya motorik halus. Bisa menggambar, bisa sediakan mainan-mainan puzzle, bisa sediakan mainan-mainan yang dia tidak terlalu energi untuk melakukan kegiatan main menggunakan alat-alat. Jadi siapkan ya, memang orang tua harus segala daya upaya nih. Wah, perlu beli mainan, iya perlu beli menyediakan mainan. Sediakan buku-buku bacaan, bagus sekali. Buku bacaan, menggambar, melukis, bermain puzzle, bermain mobil-mobilan yang tidak terlalu menyerap energi, maka itu akan mendukung anak untuk untuk tidak terlalu lelah. Dan yang berikutnya, berikan apresiasi ketika anak sudah berhasil. Nah, tentu sebelum berbuka tadi harus disiapkan suasana ngabuburit ya, suasana ngabuburit yang seru bagi anak, yang menyenangkan. Apa kesukaan makanan anak? Oke, kita sediakan. Artinya dia merasakan suasana puasa itu seneng begitu. Apa yang dia suka, ayah bunda bisa menyiapkan, tidak harus mahal tapi siapkan. Kita mencoba untuk menyiapkan. Dan tadi beri pujian ketika dia sudah berhasil. Beri apresiasi, beri cap jempol, beri ekspresi emosi yang menyenangkan. Ayah bangga, bunda bangga
keluarga sayang sama kamu, sama adik ya, ketika sudah bisa belajar berpuasa. Nah, ini saya dengan pengkondisian tadi, dengan beberapa tindakan orang tua, secara pelan, perlahan, anak akan menyesuaikan diri, anak akan berlatih, dan pada saatnya nanti, pada saat dia wajib melaksanakan puasa, yaitu umur berkisar ketika dia akil balik ya, ketika umur sekitar 9 sampai 15 bulan biasanya, dia sudah terkena kewajiban berpuasa, maka fisik mentalnya sudah siap untuk menerima kewajiban berpuasa. Demikian jamaah muslimin muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah meringankan kita, memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.